Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan acara kita Khutbatul Ars sesi kelima ini dengan tema tentang pengenalan klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Sebelum pemateri mengisi isi materinya, terlebih dahulu kami membacakan biodata pemateri. Nama lengkap Alfiah Nur Hidayati. Nama panggilan Pia. Tempat tanggal lahir Dumai 5 Agustus 2000. Alamat Jalan Manyar Sakti kilometer 12. Pendidikan TK Madani, SD SDS 01 EKPP Dumai, SLTP SMPN 2 Dumai, SLTA SMAN 2 Dumai. Perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Riau. Pengalaman organisasi Pramuka aktif tahun ajaran 2012 sampai 2015. Yang kedua, Pramuka aktif tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga, Himpauan Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Riau 2018 sampai 2020. Yang keempat, Ikatan Mahasiswa Diploma Gizi Indonesia 2019 sampai 2020. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Kota Dumai 2018 sampai 2021. Kepada Al-Mukarramah Suster Alfiah Nur Hidayati, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan dulu. Nama saya Alfiah Nur Hidayati, saya adalah salah satu petugas klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada dua gambar. Sebelumnya Pondok Pesantren Darul Hikmah memiliki dua klinik, yaitu klinik putra dan klinik putri. Yang dimana di gambar pertama itu ada klinik putra dan di gambar kedua itu adalah gambaran dari klinik putri. Pondok Pesantren Darul Hikmah dikoordinatori oleh Dr. Rini. Pada slide tersebut dokter ini berada di tengah yang menggunakan pakaian coklat dan dikelilingi oleh petugas klinik serta OSDH bagian kesehatan. Selanjutnya ada perawat klinik putri. Tiap klinik memiliki petugas 3 orang yang menjaga dari pagi hingga malam. Yang pertama dari klinik putri ada Kak Dian, Alfiah saya sendiri, dan Kak Vivi. Selanjutnya ada perawat klinik putra yaitu Kak Lucy, Kak Vela, dan Kak Ayu. Dapat diperhatikan di sini klinik PPDH memiliki fasilitas yaitu ruang klinik yang berfasilitas meja pelayanan, alat pemeriksaan kesehatan, alat pelayanan kesehatan, dan lemari obat. Selanjutnya ada ruang isolasi. Yang pertama itu ada ruang pertama untuk demam, ruang kedua untuk batuk pilek, dan lain-lain. Ruang ketiga adalah ruang transisi sebelum mereka dikembalikan ke pondok. Selanjutnya ada tugas dari petugas klinik PPDH, yaitu melakukan pengecekan suhu semua santri setiap pagi sebelum sekolah, lalu memberikan pelayanan kesehatan kepada santriwan dan santriwati. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh petugas klinik Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dari dokumentasi tersebut dapat dilihat petugas klinik juga turut berpartisipasi dalam kegiatan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Selanjutnya, alur perawatan klinik.
Yang pertama, segala keluhan tentang santri akan diperiksa menyeluruh oleh klinik dan diobati. Jika perlu dikarantina, maka akan dimasukkan ke ruangan karantina berdasarkan kasus mereka. Tahap kedua, jika dalam masa karantina tidak ada perkembangan, maka petugas klinik akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Tabrani untuk dilakukan tes swab antigen. Selanjutnya, bila memerlukan rujukan ke RS, maka ambulan Tabrani akan menjemput anak dan dirawat di Rumah Sakit Tabrani. Selanjutnya, alur penerimaan santri baru pada meja klinik. Jadi pada pondok pesantren ini saat penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan penerimaan 4 meja. Tahap pertama itu adalah meja klinik. Nah, di bagian meja klinik ini apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, santri harus menggunakan masker berlabel Kemenkes, SNI atau BNPB. Santri harus memiliki stok vitamin, obat pribadi, hand sanitizer dengan jumlah minimal 500 ml. Selanjutnya melakukan pemeriksaan swab antigen di PPDH dibantu oleh RS Tabrani seharga 120.000 dan tidak dibenarkan untuk membawa surat swab dari rumah. Selanjutnya ada catatan untuk orang tua santri. Mohon perhatian bagi anak yang dimasukkan ke pondok harus dalam keadaan fit, lahir batin, tidak sedang dalam pengobatan rutin. Selanjutnya, untuk anak-anak yang punya sakit bawaan dan harus berkala bertemu dengan dokter, mohon agar ditangguhkan masuk pondok dan boleh mengikuti daring. Setelah sembuh, boleh kembali ke pondok. Anak yang memiliki sakit bawaan seperti asma, mohon orang tua membawa obat pribadi mereka seperti obat asma, inhaler, dan lain-lain. Selanjutnya, vitamin, hand sanitizer, masker SNI harus dikirim ke siswa paling sedikit 2 minggu sekali. Selanjutnya, orang tua tidak boleh mengirim makanan yang dilarang pondok selama pandemi. Misal, minuman bersoda, makanan yang bukan diolah sendiri dari rumah, dan bila makanan dibawa dari rumah, agar orang tua memperhatikan kebersihan makanan rumah tersebut. Karena apabila orang tua mengirim makanan instan atau makanan yang kebersihannya tidak terjaga, maka akan dapat menurunkan imun dari santri tersebut dan akan mempengaruhi kesehatannya selama di pondok. Catatan, di dalam ruang isolasi kami pihak klinik akan membuat suasana senyaman mungkin untuk anak-anak supaya tidak stres dan tetap memberikan tugas sekolah, membekali permainan yang bisa menambah konsentrasi mereka seperti catur, rubik, dan sebagainya, serta tambahan makanan bergizi lainnya seperti susu, telur, dan makanan ataupun minuman yang membantu meningkatkan imun santri. Juga ada tambahan siraman rohani dari ustadz dan ustazah mereka secara berkala. Selanjutnya, rujukan ke Rumah Sakit Tabrani untuk IGD dan klinik akan ditanggung oleh PPDH. Namun, jika rawat inap, biaya akan ditanggung oleh keluarga kecuali santri memiliki BPJS atau asuransi lain yang diterima oleh Rumah Sakit Tabrani. Baik, sekian dari pengenalan klinik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selalu patuhi protokol kesehatan yang diawali dengan berdoa dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Saya Alfia Nur Hidayati, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, acara kita akan kita break dalam waktu 15 menit ke depan. Saya mohon undur diri sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.